Gatot bukan Prabowo, pengamat jangan sampai kucing dikira macan. Ditulis oleh Nina Nur dari siwo.com. Pas saya merasa sudah cukup dan selesai menulis tentang ulah Gatot Nurmantio, ada lagi hal baru yang perlu diungkap soal mantan Panglima TNI ini. Slow ya, kita tidak perlu naik darah menyikapi Gatot dan gerombolannya. Anggap saja hiburan di kala pandemi. Ketika kita tidak bisa nonton film di bioskop, jadilah kita menonton film lewat berita dengan lakon-lakon yang sudah ketahuan kedoknya. Orang-orang yang sok pintar berkoar-koar mau menyelamatkan Indonesia, padahal mereka sendiri menceburkan diri ke dalam resiko besar tertular virus. Nah, ada apa lagi dengan Gatot ini? Mas Alif, owner SeaWorld, dalam tulisannya hari ini menyebut bahwa Gatot boleh dibilang sukses menggantikan Prabowo bagi para gerombolan kampret atau kadrun yang sedang kehilangan sosok Prabowo. Siapa lagi kalau bukan gerombolan 212, Din Samsudin, Rocky Gerung, Amin Rais, dan sebagainya. Sementara itu di lain pihak, seorang pengamat politik, Direktur Eksekutif Indobarometer Muhammad Kodari menyebut bahwa Gatot tidak akan bisa menggantikan Prabowo. Kelihatannya kedua pernyataan ini berbeda, tapi ternyata malah saling mendukung. Dalam sebuah tayangan acara di TV One, Kodari mengomentari sepak terjang Gatot dan kami. Dilansir suara.com, menurut Kodari sah-sah saja jika Gatot memang berencana untuk ikut dalam Pilpres 2024 nanti. Nah, yang ini saya pun setuju. Sudah saya nyatakan di tulisan terdahulu bahwa keinginan Gatot untuk nyapres itu haknya dia. Tapi, Gatot mengambil jalan yang salah dan bergaul dengan orang-orang yang salah. Sedangkan Kodari menyebut Gatot salah jalur. Kodari menyebut bahwa untuk nyapres, Gatot perlu memiliki kendaraan politik, yakni partai politik yang akan membawa dan mengusungnya. Sementara kami yang didirikan Gatot CS tidak cukup ampuh untuk berperang di Pilpres 2024. Jalurnya salah, jalurnya itu partai politik. Kami ini bukan partai politik dan tidak punya kursi. Kalaupun misalnya kami ikut pemilu 2024, itu pun belum bisa digunakan hasilnya untuk maju Pilpres 2024, ujar Kodari. Aturan ambang batas presidensial pada Pilpres 2024 didasarkan pada perolehan kursi di Pileg 2019. Kodari pun memperingatkan Gatot bahwa peluangnya di Pilpres 2024 sangat kecil jika hanya mengandalkan kami. Kata-kata Kodari bikin ngakak, jadi jangan sampai mohon maaf kucing dikira macan atau justru membesar-besarkan kami. Pesan Kodari, memang ini ditujukan ke cara Gatot memandang kami sebagai bagian dari strateginya menuju 2024. Namun juga bisa diartikan ke hal lain berikut yang juga disampaikan oleh Kodari. Kodari memaparkan contoh tokoh yang lebih berpotensi maju dalam Pilpres 2024. Sebetulnya jalur menuju presiden itu ada dua. Pertama menteri, kedua kepala daerah, ujar Kodari. Hari ini yang paling potensial menjadi presiden itu adalah Pak Prabowo, yang punya partai dan menteri misalnya. Kemudian orang seperti Pak Ridwan Kamil, Pak Anies Baswedan yang kepala daerah, nggak punya partai tapi kepala daerah. Lanjutnya, soal ini juga dibenarkan oleh berbagai survei elektabilitas Capres 2024. Bahkan ketika survei itu berisi pernyataan terbuka, artinya peserta survei tidak disediakan daftar nama, namun bebas menyebut siapa yang menurut mereka bisa jadi Capres di 2024, nama Prabowo masih menduduki puncaknya, disusul oleh Ganjar Pranowo dan Ridwan Kamil. Bahkan nama Giring Niji pun sudah masuk dalam hasil survei itu. Walaupun di urutan bawah, Giring sudah diusung oleh parpol PSI. Kalah dong Gatot. Iya, makanya jangan sampai kucing merasa jadi macan. Satu hal lagi yang disinggung Kodari adalah jalur jalanan yang digunakan Gatot untuk menarik simpati publik. Menurut Kodari, cara semacam ini sudah kuno dan ketinggalan zaman. Cara tersebut pernah dipakai oleh Amin Rais di masa awal reformasi silam. Dan pernahkah Amin Rais sukses jadi presiden? Ini yang memberi peringatan ke Gatot adalah pengamat politik yang sudah ahli dan berpengalaman. Sudah sering jadi narasumber di mana-mana. Harusnya Gatot mendengar apa kata Kodari. Gatot juga harus belajar sama Prabowo, sama Sandiaga. Jangan dengarkan orang-orang dari gerombolan sakit hati yang punya ambisi masing-masing untuk nyapres. Macam Din, Rizal Ramli, dan Amin Rais. Mereka punya ambisi yang serupa dengan Gatot. Masa mereka mau ngalah agar Gatot lah yang jadi capres? Nggak yakin saya. Kalau sekarang ini kan Gatot malah bagai orang mau tenggelam. Segala apa digapai agar tetap timbul. Mainkan isu PKI, mainkan politik identitas, sehingga publik akhirnya melupakan bahwa Gatot ini pernah punya jabatan tinggi sebagai Panglima TNI. Kalau ingat Gatot, justru ingatnya soal PKI yang sudah usang dan berdebu. Bahkan ada yang menyebut dengan telak bahwa hantunya pun sudah mati. Jangan sampai kucing dikira macan. Dan sekian dulu dari Kura-Kura.
Nurbaiti ungkap beda Ahok Anies, berasa presiden tapi suka ngumpet. Ditulis oleh Nina Nur dari siwa.com. Ini bukannya belum move on ya, Yusuf Kala saja membanding-bandingkan antara SBY dan Jokowi. Jadi wajar dong kalau Gubernur Anies dibandingkan dengan gubernur sebelumnya. Tidak perlu dikaitkan dengan isu pilkada 2017 yang sudah jadul dan usang itu. Kita bicara soal kinerja dan prestasi. Segamblang itu. Warga Jakarta pasti tahulah bedanya, itu yang kelihatan sehari-hari. Ada pula warga yang merasakan perbedaannya dari pengalaman berurusan dengan Ahok dan Anies. Nurbaiti adalah koordinator wilayah atau Korwil Perkumpulan Honorer K2 Indonesia atau PHK 21 DKI Jakarta. Soal nasib para honorer ini memang jadi masalah yang cukup pelik. Honorer K2 saja jumlahnya mencapai 400.000 lebih di seluruh Indonesia. Sedangkan ada lagi honorer yang tidak masuk kategori K2 yang jumlahnya mencapai jutaan. Selama ini peran pemerintah daerah cukup besar untuk menangani para honorer ini. Nurbaiti menceritakan kepada jpnn.com bagaimana cara kerja Ahok ketika menjabat sebagai gubernur dan membandingkannya dengan Gubernur Anies sekarang ini. Bagi Nurbaiti atau Nur, Gubernur Ahok meninggalkan kenangan yang tidak terlupakan. Karena selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Ahok dinilai sangat perhatian kepada tenaga honorer. Ahok selalu bersedia menerima perwakilan dari tenaga honorer untuk berbagi inspirasi dan bahkan mengabulkan permintaan mereka. Pak Ahok itu orangnya sangat baik, mau mendengarkan keluhan kami dan memberikan kebijakan yang pro honorer, kata Nur. Nur pun menceritakan kejadian pada tahun 2015, waktu itu Nur bersama guru honorer dan tenaga kependidikan melakukan audiensi dengan Gubernur Ahok untuk meminta kenaikan gaji. Masalahnya adalah, waktu itu seluruh honorer di Jakarta mendapatkan gaji setara upah minimum provinsi atau UMP. Akan tetapi guru gaji honorer dan tenaga kependidikan justru malah di bawah UMP. Saya cemburu dong, masa saya guru dan lulusan S1 gajinya cuma 1 juta rupiah, sedangkan honorer lain sudah UMP. Kami pun minta agar ada peninjauan ulang tentang gaji kami. Alhamdulillah beliau langsung memberikan memo dan akhirnya 2016 gaji kami naik menjadi 2,7 juta rupiah dari sebelumnya 1 juta rupiah per bulan, tutur Nur. Begitu cepat respon Gubernur Ahok waktu itu, sehingga menyisakan kenangan baik yang tak terlupakan bagi para guru honorer dan tenaga kependidikan. Bukan hanya sekali itu saja, pada tahun 2017 ada kebijakan merumahkan guru-guru honorer yang belum S1 dan ijazah tidak linear. Nur kembali menghadap Gubernur Ahok. Dulu itu Gubernur DKI Jakarta memang sangat gampang untuk ditemui. Balai kota sangat terbuka. Warga Jakarta berbondong-bondong mengajukan segala urusan dan nasib di balai kota. Dan urusan itu pun bisa diselesaikan oleh Gubernur Ahok. Nur pun menemui Gubernur Ahok, mengajukan permintaan agar Gubernur meninjau ulang kebijakan Kepala Dinas Pendidikan soal merumahkan guru-guru honorer tersebut. Pertimbangannya adalah banyak guru honorer yang harus menghidupi keluarganya. Lagi-lagi, Ahok mengeluarkan memo untuk memperkerjakan kembali guru honorer yang tadinya sudah dirumahkan. Nah kan permasalahan langsung selesai. Ya begitulah cara kerja Ahok. Sudah banyak warga Jakarta yang mendapatkan pertolongan semacam itu. Nurbaiti dan para guru honorer sudah merasakan cara gercep Ahok yang solutif tanpa perlu bermain kata-kata manis. Oleh sebab itu Nurbaiti tak akan pernah bisa melupakan Gubernur Ahok. Saya dan teman-teman guru honorer tidak akan bisa melupakan jasa beliau. Pak Ahok sangat memperhatikan honorer, ujarnya. Lalu bagaimana perbandingannya dengan Gubernur Anies? Oh, sungguh berbeda Ferguson. Nurbaiti mengeluhkan hingga saat ini belum pernah sekalipun bertemu langsung dengan Anies. Kalau sama Pak Ahok kan beberapa kali ya, sama Pak Anies belum pernah meski saya sudah beberapa kali minta audiensi dengan beliau, terang Nur. Di lain pihak, Nurbaiti memuji Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria atau Ariza. Wagub Ariza menampakkan kepeduliannya terhadap para tenaga honorer. Walaupun permintaan audiensi hanya lewat diskusi di Instagram, Wagub Ariza langsung dengan tangan terbuka menerima Nur dan pengurus PHK 21. Tidak perlu berpanjang lebar menceritakan bagaimana cara kerja Anies, cukup dengan satu kalimat saja. Namun satu kalimat itu bisa melukiskan seberapa besar penderitaan warga Jakarta ketika mereka perlu bantuan dari rajanya, gubernurnya maksudnya. Sangat kontras dengan cara gubernur sebelumnya. Apakah karena Anies sangat menjiwai ambisinya yang ingin jadi presiden? Sangat merasa bahwa dirinya adalah gubernur rasa presiden, sehingga tidak perlu sering ketemu sama rakyatnya. Ketemu rakyatnya hanya jika sudah diskenariokan di depan liputan media. Mengunjungi dan menunggui gedung Kejagung yang terbakar waktu itu bisa tuh. Kok bertemu dengan para tenaga honorer nggak bisa? Yang berasa presiden memang beda banget ya.